Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur atas kesehatan, atas berkat pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya bahwa Engkau baik, dan kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan hikmat supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Alkitab berkata, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Di ayat ini menceritakan tentang Nabi Elia, Raja Ahab, dan bangsa Israel. Nah, pada waktu itu bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Ahab menyembah berhala, menyembah Baal, dan berbuat dosa. Dan dosa mereka sangat membuat Tuhan tersakiti hatinya. Sehingga karena penyembahan berhala yang sangat besar dan orang Israel semuanya mengikuti Ahab menyembah berhala, maka Tuhan memberikan penghukuman untuk bangsa Israel. Nah, apa penghukumannya? Penghukuman pada waktu itu Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menyampaikan pesan Tuhan, yaitu bahwa di Israel akan terjadi kelaparan, akan terjadi paceklik, saudara. Hujan tidak akan turun sampai kurang lebih 3,5 tahun. Nah, saudara, di ayat ini menceritakan waktu itu Nabi Elia memperingatkan Raja Ahab bahwa akan ada kelaparan di Israel pada waktu itu. Nah, saudara, menarik sekali dari kisah ini. Apa yang kita bisa pelajari? Waktu itu bangsa Israel makmur, kemudian tiba-tiba bangsa Israel ditimpa kelaparan karena perbuatan dosanya. Di ayat ini saya ingin menggarisbawahi bahwa segala sesuatu ada waktunya, saudara. Di bawah pemerintahan Ahab, Israel berada pada beberapa kemenangan-kemenangan, mengalami kemakmuran. Tetapi karena mereka berdosa, mereka bersalah kepada Tuhan, menyembah Baal, mereka mengalami yang namanya krisis pangan. Jadi ada sebuah season yang tiba-tiba berubah. Nah, artinya pada siang hari ini saya ingin mengajak saudara bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar, harus tahu juga bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Bahwa selama kita hidup di dunia ini, ada yang namanya kelimpahan, ada yang namanya kekurangan, ada yang namanya kehidupan, ada yang namanya kematian, ada yang namanya kesehatan, ada yang namanya sakit. Artinya selama kita hidup di dunia, segala sesuatu ada waktunya. Bahkan sampai sekarang di Indonesia secara khusus mengalami pandemi. Tapi saya percaya bahwa ketika ada pandemi pasti juga akan ada akhirnya. Karena itu kita belajar pada hari ini. Kalau waktu itu Israel mengalami kelimpahan, kemudian secara singkat berubah dari kelimpahan menjadi kekurangan, menjadi kelaparan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan kaget ketika segala season di hidup kita berubah seketika. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah seperti Nabi Elia. Ketika bangsanya mengalami kelaparan, dia tetap berpaut dekat kepada Tuhan. Dia tetap mendengar firman Tuhan. Dia tetap bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat sesudahnya, ketika kelaparan menimpa bangsa Israel yang dilakukan oleh Nabi Elia, dia mendengar perintah Tuhan dan hidup menghidupi firman-Nya.
Dia taat akan perintah Tuhan. Karena itu di tengah-tengah kelaparan, dalam tanda kutip, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah bencana dunia yang saat ini melanda bangsa kita, mari kita sadar, yang pertama, segala sesuatu ada waktunya. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kita tahu satu kepastian, bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Tetap berpaut kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengikuti segala perintah Tuhan, dan tetap dekat kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Di tengah-tengah kelaparan, dia tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Makanya dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia juga menikmati dalam tanda kutip kelaparan tersebut di Sungai Kerit. Di tengah-tengah kelaparan yang ada, dia tetap mendengarkan petunjuk Tuhan, dan Tuhan memelihara hidupnya. Karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu ada waktunya. Kita percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kalau ada kelimpahan, juga suatu saat ada kekurangan. Kalau tubuh kita sehat, suatu saat kita tidak tahu kapan kita akan sakit. Ketika kita sakit, kita tahu kita pasti akan sembuh. Kalau ada kelahiran, pasti ada kematian. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kalau ada pandemi, pasti akan ada akhir dari pandemi. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersyukur kepadanya. Jangan kaget dengan apa yang terjadi, karena segala sesuatu ada waktunya. Mari kita terus dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar. Ajari kami untuk mengerti bahwa segala sesuatu ada waktunya, sehingga apa yang terjadi dalam hidup kami tidak mengagetkan spiritualitas kami. Dan ajari kami untuk menikmati siklus kehidupan ini, untuk kami senantiasa dekat kepada Tuhan, seperti Nabi Elia dekat kepada Tuhan, sehingga mengalami pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.